Halo. Jadi kali ini kami bakal ngomongin tentang parenting lagi. Dan ini tuh berangkat dari keresahan kami karena sebelumnya kami pernah bahas buat sebuah video lah tentang warisan untuk anak. Dan dari satu kita mikir ternyata penting ya untuk kita tuh belajar tentang yang namanya parenting, karena kita hidup di zaman teknologi yang sangat maju-majunya dan informasi tuh nyebar begitu cepat. Sampai sekarang tuh isu parenting ini ramai banget. Nggak kayak orang tua kita zaman dulu kan yang nggak terekspos dengan mau nyari informasi aja harus dari koran, harus baca koran, harus nunggu surat surat kabar, surat pos segala macam ya kan. Ya, jadi boro-boro ada terekspos dengan ilmu parenting ini tuh nggak sama sekali. Iya, betul. Tapi disclaimer dulu, jadi tuh gini guys, sebenarnya kita ini bukanlah seorang orang tua, nggak punya anak, dan ya kita hanyalah dua orang pemuda yang mencoba ngobrolin lah tentang parenting ini, karena aku pikir nggak ada salahnya sih sedini mungkin kita mau ngomongin, mau bahas soal ini supaya kita lebih terbuka lah pikirannya, kayak gitu yang kita tahu aja. Dan biasanya sih kita taunya tuh dari YouTube lah, dari seminar-seminar tentang parenting yang udah lumayan lah kita ada knowledge tentang parenting. Ya gitu. Iya kan? Iya betul. Nah, ngomong soal parenting, aku tuh kayak ngelihat anak-anak sekarang. Kenapa sih kita ngelihat banyak anak-anak muda, anak-anak generasi kita ya, generasi milenial, generasi zilenial, Z, dan generasi di atas kita, di bawah kita itu generasi alpha. Kita ngelihat banyak anak-anak yang bermasalah. Dan kita ngelihat ini masalah gitu karena menurut aku mungkin ini disebabkan karena pola asuh dari generasi sebelumnya. Karena menurut aku kita hidup di zaman yang berbeda-beda, kita hidup di kita dibesarkan di lingkungan yang berbeda, pola asuh kita juga berbeda, cara orang tua kita ngedidik kita beda. Dan menurut aku itu yang ngebentuk karakter kita sampai dengan sekarang. Iya kan, tadi kamu bilang kalau misalnya orang tua kita generasi sebelumnya itu kan nggak pernah yang namanya tahu tentang ilmu parenting. Yang mereka tahu cuman menikah, punya anak, pokoknya habis menikah tuh ya udah punya anak gitu. Betul. Dan tugas orang tua ya udah kasih makan, mandiin, pakein baju, nyekolahin, udah that's it gitu. Iya benar-benar. Ya kan, bahkan anaknya tuh bisa sampai 5, 6. Iya. Kamu sendiri 6 bersaudara kan? Ya kan, saya aku 4. Jadi emang banyak lah orang tua zaman dulu, dan sebatas itu tahu tugasnya tuh udah yang penting kasih makan nih sampai gede. Iya. Jadi menurut aku juga penting ya, maksudnya buat orang yang pengen punya anak, menurut aku penting untuk ngerencanain punya anak. Karena kalau kita nggak siap untuk punya anak, bahkan mungkin banyak juga orang tua yang nggak ada ngerencanain sama sekali punya anak. Mereka cuman mikirnya berkeluarga, maksudnya menikah, terus punya anak, terus cuman dibiayain, maksudnya cuman digedein secara fisik, tapi mereka mungkin lupa untuk ngegedein, maksudnya ngebentuk karakter si anak ini. Dan menurut aku yang aku lihat juga banyak yang begitu gitu, karena dan itu ujung-ujungnya dampaknya itu ke anak itu nanti, ke anak kita, maksudnya ke anak yang bakal yang bakal lahir dari sebuah pernikahan itu, yang udah direncanain itu ataupun nggak direncanain tadi. Dan untuk orang tua dan orang tua yang mau punya anak, yang perlu disiapin itu adalah yang pertama, kita harus siap secara ekonomi. Dulu ya. Karena
ini udah umum lah ya. Maksudnya dari orang-orang zaman dulu pun udah tahu lah kalau untuk menikah dan punya anak itu harus siap secara ekonomi, karena ujung-ujungnya kita bakal ngegedein dia, bayarin sekolah, buat makan lah, buat biaya pendidikan lah. Karena ada ibaratnya satu manusia lagi yang harus ditanggung jawab. Iya, gitu. benar. Jadi tadi ekonomi, terus yang kedua kita juga harus siap secara mental. Nah ini yang sering dilewatin. Kita punya karakter yang sekarang itu dihasilin dari pola asuh orang tua kita yang dulu, yang ngegedein kita. Dan mungkin juga orang tua kita yang sekarang karakternya misalnya pemarah atau penakut atau sebagainya lah, itu juga mungkin diturunin dari generasi sebelumnya. Dan ini nggak bakal ada putus-putusnya kalau kita urutin gitu. Jadi kalau emang kita ngerasa secara mental kita udah siap, oke, gak masalah. Tapi kalau memang kita ngerasa, kita sadar kita belum siap secara mental, kita harus pikirin lagi gitu untuk ngerencanain punya anak. Karena mental ini yang perlu, mental sebagai orang tua yang kita tahu, oh ternyata dari kita itu secara mental belum siap ya. Misalnya kita masih belum stabil secara emosi tadi. Dan kita pernah bahas ya. Iya, kita pernah bahas di emotional intelligence kan. Kita kalau kita belum siap secara, belum cerdas secara emosi, kita bakal nurunin itu juga loh ke anak kita. Kayak misalnya kita lagi ada masalah, terus kita nggak bisa nih ngontrol emosi kita sampai kita misalnya lempar barang atau sampai mukul tembok lah atau segala macam lah. Ingat, itu bakal turun ke anak kita juga, karena anak kecil itu punya kecenderungan untuk niru apa yang dia lihat. Dan jangan sampai itu diturunin lagi sampai ke generasi selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita sadar, kita tahu, oh ternyata karakter kita yang saat ini dengan mental kita belum siap nih, karena jangan sampai kita nurunin ini lagi. Jadi kalau bisa kita stop untuk mewariskan hal-hal yang pola asuh yang nggak baik untuk anak kita, karena penting untuk kita siap secara mental. Iya, dan sebenarnya bukan hanya ditiru, tapi dia tuh merekam gitu loh. Kalau anak kecil tuh merekam, dan dia akan tahu cara menyelesaikan masalah itu dengan cara mukul ya, gitu loh. Jadi apa yang dia lihat di rumah itu yang akan dia bawa terus dalam hidupnya. Kayak misalnya nih, seorang perempuan nih, contoh ya, kalau misalnya udah ada satu peristiwa, terus dia tuh nyerocos aja, nggak bisa diem mulutnya gitu ya, bener-bener kata-katanya yang kasar, yang menjatuhkan gitu ya, itu akan direkam. Misalnya nih suatu saat ada kejadian, terus si anak tuh misalnya nakal atau gimana ya, bukan nakal sih, saya membuat berantakan atau gimana, misalnya aku nggak siap nih secara emosi, aku marah-marahin dengan kata-kata yang mama tuh udah misalnya udah capek beres-beres segala macam. Nah si anak itu akan merekam, oh ternyata cara menyelesaikan masalah tuh harus dengan omelan ya, harus dengan menjatuhkan orang ya, menjatuhkan karakter. Sampai gede pun dia akan membawa itu. Gitu sih yang aku dapat dari knowledge yang sampai saat itu kayak gitu. Walaupun memang faktanya akan susah, tapi it's okay, maksudnya coba dari kita untuk mau berubah gitu. Dan gini lah, aku tuh juga dari orang tua dibilangnya gini ya, kalau mau siap nggak ada siapnya, sampai kapan mau siap, udah nggak usah direncanain gitu-gitu loh. Selalu masih ada kayak gitu. Kalau bilang siap mental, mau sampai mati pun gak siap. Menurut aku tuh cara pandang yang salah juga ya. Kalau kita kayak gitu, berarti kita nggak ada kemauan untuk belajar, nggak mau ada kesiapan. Biasanya cenderungnya akan, oh ya udahlah sama aja, ntar juga kita hidup mati-mati juga. Biasanya orang kayak gitu, kayak orang misalnya disuruh jangan ngerokok gitu. Lu yang nggak ngerokok juga bakalan mati kok. Gue yang ngerokok juga akan mati, kan kayak gitu. Padahal kan di sini lebih ditekankan kualitasnya gitu. Mau kualitas yang bagus, oke, ditunda dulu nggak apa-apa, dipersiapin dulu segala halnya, kayak gitu sih. Ada lagi nggak yang mau? Udah sih kayaknya itu aja menurut aku. Jadi tanggung jawab besar ya untuk jadi orang tua. Jadi kita punya tanggung jawab besar untuk jadi orang tua.
mau Dan- dibentuk kayak apa nih anak ini. Mau dibawa seperti apa anak ini, mau jadi seperti apa gitu. Nah, aku mau lanjut nih, kayak sebenarnya di generasi kita nih, Gen Z ini, kita tuh kayak lagi gimana ya? Orang tua kita tuh generasi X kan, udah tua juga, udah gapnya lumayan jauh. Mereka nggak pernah dapet ilmu parenting. Dan ya udah, justru jadinya di kita nih yang harus stop mewarisi pola asuh yang mungkin salah dari orang tua yang terdahulu. Mungkin kalau yang dulu, kita nggak usah bicara yang dulu deh, kayak dari nenek, dari apa, itu pasti terus di copy paste terus cara asuhnya. Nah, karena di kita udah tersebar informasi, kita udah diguyur lah sama ilmu parenting segala macam, kita udah punya kesadaran. Kita harus punya keberanian, kemauan untuk pola asuh yang salah itu stop di kita, untuk menyetop memutuskan rantai itu yang kayaknya tuh salah. Banyak banget kalau dibedah satu-satu tuh kayaknya terlalu banyak. Misalnya contoh-contoh kayak mau memotivasi anak, kalau orang tua kita pasti cenderung membandingkan atau menuntut. Nah, mungkin kan kita juga nggak suka ya kayak dituntut atau dibandingkan. Nah, dari situlah kita harus temukan cara baru bagaimana memotivasi anak ini. Oh, ternyata harus jadi contoh. Oh, ternyata harus didampingi. Anak itu nggak bisa dituntut A, B, C, D, E, tapi harus didampingi, diberikan alasan yang logis, diajak diskusi, kayak gitu-gitu. Ya pokoknya intinya kita harus terus belajar sedini mungkin ya untuk ilmu parenting ini, karena ini suatu hal yang penting, dan aku bisa bilang ini urgent sih, karena aku lihat generasi di bawah kita, alpha remaja ini tuh udah parah. Maksudnya parah, nggak cuman penyimpangan sosial yang kelihatan, yang ada yang ya bullyingnya tuh udah gila. Bullying tuh udah bukan cuman kayak wah jelek lu apa, nggak gitu doang, itu udah pakai fisik segala macam. Aku nggak tahu apakah itu berasal dari pola asuh yang salah, karena orang tuanya belum selesai nih sama traumanya lah atau apanya, terus diselesain dulu. Dan juga kayak misalnya sosmed kan udah semua orang tuh pakai sosmed gitu, anak kecil aja semua udah tiktokan, udah main IG. Itu banyak banget narasi-narasi yang ngebangun value yang akhirnya membuat anak tuh akhirnya dididik dari sosmed itu. Contohnya kayak hidup tuh pasti harus seneng doang kan, kalau di sosmed kan hidup tuh seneng terus, nggak ada susah. Akhirnya anak cenderung menghindari kesusahan. Aduh, aku tuh kayaknya banyak yang mau disampaikan tapi kayak bingung nih. Ya mungkin kita bakal bagi penjelasan ini jadi beberapa part. Nantinya kita bakal buat video selanjutnya, kita bakal lanjutin lagi sambil kita persiapkan lagi apa yang mau diomongin gitu, karena ini kita juga sebenarnya nggak banyak persiapannya, kita cuman mulai kepikiran dari sebuah topik ini, terus kita ngomong deh apa yang kita tahu gitu sejauh ini. Tapi intinya inti dari video ini tuh lebih ke kita tuh harus siap ya, dan merencanakan. Nggak bisa nggak direncanain punya anak itu, karena tanggung jawab yang besar. Karena mulu kehadiran kita itu yang diperlukan justru. Jangan sampai lupa kita punya anak gitu. Dan tugasnya bukan cuma kasih makan, tapi nanamin karakter. Gitu sih. Tuh. Ya. Jadi sampai di sini aja videonya. Sampai di sini videonya. Makasih yang udah nonton. Semoga misalnya ada yang nonton, teman-teman nangkep apa yang diomongin. Mudah-mudahan jelas. Dan kalau emang kurang jelas ya udah. Mudah-mudahan yang nonton jadi bisa berpikir kembali kayak oke, harus dipersiapin. Oh, apa aja ya. Dan aku kayaknya pengen ngebahas kayak mungkin dari pola asuh yang lama itu masih membekas di diri, dan itu harus kita selesain dulu, baru kita siap, karena itu bener-bener kita artinya belum siap. Itu mungkin bakal kita bahas di video selanjutnya. Jadi sampai di sini aja videonya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.